Bayangin ya, ada seorang raja di Indonesia yang rela ngasih semua hartanya buat negara. Bukan sebagian, tapi hampir semuanya. Namanya Sultan Syarif Qasim II, dan ini bukan cerita fiksi, ini nyata. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, beliau langsung kirim pesan ke Presiden Soekarno. Isinya bukan cuma dukungan, tapi juga uang 13 juta gulden. Kalau dihitung sekarang, itu setara lebih dari 1 triliun rupiah. Gila nggak sih? Nggak berhenti di situ. Mahkota kerajaan diserahkan, istana diserahkan, hampir seluruh kekayaan Kesultanan Siak juga diserahkan. Semua demi satu hal, Indonesia tetap berdiri sebagai negara merdeka. Dan yang bikin merinding, beliau ngelakuin ini tanpa pamrih, tanpa minta jabatan, tanpa minta balasan. Padahal, kalau mau egois, beliau bisa aja tetap hidup sebagai raja kaya raya. Tapi yang dipilih justru jadi bagian dari Republik Indonesia. Kagum banget. Tapi di sisi lain, ini juga bikin kita mikir, kenapa nama Sultan Syarif Qasim II nggak sepopuler tokoh lain? Padahal pengorbanannya luar biasa besar. Sementara sekarang, masih ada pejabat yang sibuk memperkaya diri sendiri. Ironis banget ya, dulu ada yang ngasih triliunan buat negara. Sekarang malah ada yang ngambil dari negara. Sultan Syarif Qasim II bukan cuma melawan penjajah, tapi juga membangun rakyatnya lewat pendidikan. Beliau bikin sekolah buat semua kalangan. Bahkan, permaisurinya juga mendirikan sekolah khusus perempuan. Di zaman yang belum banyak orang peduli soal itu. Ini bukti kalau perjuangan itu nggak selalu pakai senjata. Kadang pakai pendidikan, kecerdasan, dan hati yang tulus. Akhir hidupnya jauh dari kemewahan. Beliau sempat hidup sederhana, bahkan harus bolak-balik ke luar negeri buat ngurus sisa hartanya yang gak sempat kembali ke Indonesia. Dan baru tahun 1998, beliau resmi diangkat jadi pahlawan nasional. Telat? Iya. Tapi setidaknya bangsa ini masih ingat. Sekarang pertanyaannya, kita sebagai generasi sekarang, udah ngasih apa buat Indonesia?